Di sebuah negeri yang dijaga adat dan kehormatan, berdirilah kerajaan Sopeng. Pada waktu itu, istana berdiri dalam ketenangan yang rapuh. Angin yang berhembus seakan membawa pesan yang belum terucap. Sebuah kisah tentang cinta dan ancaman yang perlahan mendekat pun dimulai. Angin pagi selalu menenangkan, tetapi hari ini terasa sangat berbeda, seolah sesuatu akan datang mendekat. Permisi tuanku, mungkin angin hanya membawa kabar dari kampung seberang, jangan terlalu dipikirkan. Atau bisa saja itu firasat, banyak yang berubah akhir-akhir ini. Firasat itu tidak boleh diabaikan, terutama ketika laut sedang bergolak. Ibu, apakah benar perompak lapana kembali muncul? Rumor itu makin kuat, karena itu ayah menyuruh seseorang datang ke istana hari ini. Datuk Museng, bukan? Mungkin. Putriku, siapkan dirimu. Datuk Museng sedang menuju istana. Kabar yang ia bawa sangat penting. Datuk Musin telah tiba, Yang Mulia. Ketika negeri mulai gelisah, seorang pemuda gagah kembali ke istana. Dialah Datuk Museng, pendekar yang namanya menggentarkan musuh dan menguatkan rakyat. Ia datang membawa kabar yang akan mengubah takdir semua orang, terutama bagi sang putri Maipa Daipati. Assalamualaikum Yang Mulia. Buruk, Lapana kini bangkit dan lebih kuat. Ia mendapat kapal dari negeri jauh. Apa tujuan mereka menyerang kita? Satu hal, Maipa Daipati. Hah? Mengapa aku? Menurut legenda laut, Maipa adalah cahaya negeri, simbol kemakmuran. Lapana percaya siapa yang memilikinya, ia akan memerintah wilayah laut selamanya. Omong kosong atau tidak, itu ancaman besar. Izinkan saya melindungi putri dan negeri ini. Sementara istana menata rencana, rakyat di luar tembok merasakan ketakutan yang sama. Rumor bergerak cepat lebih tajam dari pedang. Namun, di tengah kecemasan selalu ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Kampung sebelah katanya diserang perompak. Aku takut, apakah mereka akan datang ke sini juga? Diam, menyebar ketakutan tidak akan membantu. Tapi kita harus bersiap. Kita tidak boleh hanya pasrah. Kalau Maipa benar-benar diincar, kita harus melindunginya. Kalian semua, ketakutan hanya membuat cahaya semakin kuat. Kalian harus menjadi cahaya bagi negeri ini. Apa yang harus kami lakukan, Biksu? Bersatu, bantu kerajaan. Ini bukan hanya perang prajurit. Ini perang bagi seluruh rakyat. Di taman kerajaan, dua hati yang awalnya jauh perlahan dipertemukan oleh takdir. Datuk Museng dan Maipa Daipati saling mengenal, bukan sebagai bangsawan atau prajurit, melainkan sebagai dua jiwa yang mulai menemukan arti satu sama lain. Disinilah benih cinta itu tumbuh, diam-diam namun kuat. Tuanku, jahitanmu selalu rapi dan indah. Benang warna biru itu apa artinya? Itu warna perlindungan. Dulu, ibuku menjahit warna yang sama untuk ayahku sebelum berperang. Jika begitu, bolehkah aku memakainya saat menghadapi Lapana? Aku sudah membuatnya sejak mendengar kau akan datang. Terima kasih tuanku, aku akan memakainya. Bukan hanya karena tugas, tetapi engkau penting bagiku. Ancaman Lapana bukan lagi sekedar kabar dari laut. Gerakannya nyata dan waktu semakin menipis. Istana pun menggelar rapat perang, menetapkan strategi demi keselamatan negeri. Satu nama selalu menjadi pusat perhatian, Maipa Daipati. Lapana bergerak cepat. Kita butuh strategi.
Pasukan kita di pesisir sudah kalah jumlah, Yang Mulia. Jika Lapana berhasil menembus istana, Maipa dalam bahaya. Karena itu aku usulkan prajurit laki-laki di garis depan, penjaga perempuan memagari Maipa, dan rakyat disiapkan di tempat perlindungan. Bagaimana jika Lapana menyelinap masuk? Aku sendiri akan berjaga di dekat Maipa. Ayah, jangan sembunyikan aku. Izinkan aku membersamai rakyat. Baik, asal kau bersama Wanda dan penjaga perempuan. Di sisi lain, jauh di atas kapal perompak, ambisi berkembang menjadi kegilaan. Lapana, penguasa laut yang ditakuti, telah menentukan incarannya. Baginya, Maipa bukan sekadar putri, tetapi kunci kejayaan yang ingin ia rebut. Sopeng, aku datang. Akan kulebut Maipa Depati dan akan kubuat rakyat tunduk kepada aku. Meski berada dalam bahaya, Maipa Depati tidak bersembunyi. Ia memilih berdiri di tengah rakyatnya, memberikan kekuatan di saat mereka rapuh. Keberaniannya adalah cahaya pertama yang menyalakan semangat seluruh negeri. Tuanku Maipa, kau kesini? Ya, aku datang. Aku datang untuk berterima kasih. Karena kalian sudah berjuang untukku dan untuk negeri ini. Kami rela mati demi tuanku. Jangan bicara kematian, bicara tentang harapan. Selama kita bersatu, tidak ada yang bisa memadamkan cahaya negeri ini. Waktu berjalan perlahan, membawa ketegangan yang tak dapat dihindari. Di tengah kesunyian istana, hanya langkah prajurit dan desah angin yang terdengar. Namun, di balik ketegangan itu, sebuah percakapan kecil antara Maipa dan Datuk Musing menjadi pengakuan hati yang tak bisa lagi disembunyikan. Datuk Musing, kenapa kau belum beristirahat? Tidak, sampai ancaman ini hilang. Apakah kau tidak takut? Takut? Aku hanya takut jika kehilangan hal yang berharga. Dan apa itu? Dirimu, Maipa. Dan ketika fajar belum sempat menyapa bumi, tanduk perang menggema, memecah keheningan. Lapana dan pasukannya menyerbu dengan keganasan yang tak terbayangkan. Inilah awal pertarungan besar yang menentukan nasib Sopeng. Maipa, di mana kau? Takkan kubiarkan kau menyentuh putri kami. Pertahanan istana diguncang dari segala arah. Prajurit satu persatu tumbang. Namun semangat mereka tak padam. Lapana terus maju, menembus batas yang dianggap mustahil. Semakin dekat ia menuju sang putri, semakin gelap negeri terasa. Wanda! Tuanku, mundur! Namun di saat semuanya tampak runtuh, semua langkah tegas muncul di tengah kekacauan. Datuk Musing, pahlawan yang ditunggu, menghadang Lapana dalam duel yang menentukan. Pertarungan itu bukan sekadar adu kekuatan, melainkan pertempuran antara ambisi dan kehormatan, antara kegelapan dan cahaya. Lapana, hadapi aku! Ah, pahlawan palsu Sopeng. Kau menghalangi takdirku. Takdir tidak memihak kepada penjahat. Hah, omong kosong. Kau tak akan menang. Aku terlatih dari 10 negeri. Tapi aku berjuang bukan untuk diriku, tapi untuk rakyat dan untuk Maipa. Ketika perang terakhir jatuh, negeri akhirnya bisa bernafas. Lapana tumbang dan ancaman laut mereda. Namun kemenangan selalu membawa korban. Di tengah sorak-sorai rakyat, luka dan lelah tampak jelas di mata sang pahlawan. Datuk Musing, kau terluka. Datuk Musing, engkau pahlawan Sopeng. Pengorbananmu tak ternilai. Luka kecil, tuanku. Setelah perang mereda, hati yang lama terikat akhirnya menemukan keberanian untuk jujur. Maipa dan Datuk Musing yang selama ini terhubung oleh tugas dan perlindungan, akhirnya terhubung oleh cinta yang tak lagi bisa disembunyikan. Di hadapan keluarga dan rakyat, mereka menyatukan harapan. Datuk Musing, aku ingin tahu satu hal. Ketika kau berkata aku penting bagimu, apakah itu benar? Benar. Sejak pertama kali aku melihatmu menjahit, aku tahu hidupku terikat dengan cahaya itu.
Kalau begitu, izinkan aku menjaga cahaya itu bersamamu. Begitulah kisah Datuk Mosing dan Maipa Depati, dua jiwa yang dipersatukan oleh keberanian. Cinta mereka bukan hanya tentang dua hati, tetapi tentang negeri yang disatukan oleh harapan dan kebersamaan. Cahaya negeri tidak akan padam selama ada keberanian yang menuntunnya.